Ada rumor menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dilaporkan berminat untuk merekrut Diogo Dalot dari Manchester United di tahun 2025 nanti. Apiknya performa Dalot ini menjadi pedang bermata dua bagi MU. Give Me Sport melaporkan bahwa sang bek ini menjadi incaran Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Dalot di tahun 2025 nanti. Ini disebabkan kontrak Dani Carvajal di Real Madrid akan habis di tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Madrid akan memperpanjang kontrak sang bek. Alhasil mereka mulai mencari sosok baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ancelotti dikabarkan tertarik untuk memboyong Dalot ke Bernabeu pada musim depan. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU bisa sedikit bernafas lega, karena Dalot bukan pilihan utama Real Madrid. El Real lebih fokus ingin mendatangkan Trent Alexander-Arnold. Bek kanan Liverpool itu jadi incaran utama mereka untuk jadi pengganti Carvajal. Baru ketika mereka tidak mendapatkan jasa Trent, mereka akan beralih ke Dalot. Namun sejauh ini Alexander-Arnold dilaporkan tertarik untuk pindah ke Real Madrid. Manchester United sendiri dilaporkan tidak berminat untuk melepaskan Diogo Dalot ke Real Madrid. Sang bek dianggap bek utama mereka sehingga mereka akan mempertahankan mati-matian sang bek dari kejaran Madrid. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat sebuah manuver menarik di tahun 2025 nanti. Mereka berencana untuk merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Dilansir Vicajes, MU dikabarkan punya target besar di musim depan. Mereka ingin merekrut Nico Williams untuk memperkuat tim mereka. Menurut laporan tersebut, MU ingin mendatangkan Williams sebagai pengganti Marcus Rashford. Rashford dinilai performanya tidak kunjung membaik. Manajemen MU dikabarkan mulai kehabisan kesabaran dengan pemain timnas Inggris tersebut. Alhasil mereka butuh winger baru untuk tim mereka dan Williams dinilai bakal jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Namun laporan tersebut mengklaim bahwa MU tidak akan mudah untuk membajak Williams di tahun 2025 nanti. Pasalnya mereka punya banyak pesaing berat untuk mendapatkan jasa sang winger. Yang pertama ada Barcelona yang sudah terang-terangan mengakui ketertarikan mereka terhadap sang winger. Selain itu di Inggris, Liverpool dan Chelsea juga sangat berminat pada Williams. Jadi MU harus bekerja keras jika mereka serius ingin memboyong Williams di musim depan. MU juga harus siap mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk mengamankan jasa Williams. Sang winger kabarnya memiliki klausul rilis sekitar 65 juta euro yang harus dibayarkan ke manajemen Athletic Bilbao. Winger Manchester United, Amad Diallo buka suara terkait performanya yang kian apik di Manchester United. Ia mengakui bahwa ia bisa seperti sekarang berkat bimbingan Erik ten Hag. Amad sendiri mengakui bahwa Erik ten Hag punya peran besar dalam performa apiknya belakangan ini. Ia menilai sang manajer memberikannya bimbingan yang bagus sehingga ia bisa jadi seperti sekarang. Kepada Sky Sports, Amad memberikan kredit besar terhadap Erik ten Hag terkait perkembangannya di Manchester United. Ia menyebut pelatih asal Belanda itu benar-benar membimbingnya sehingga ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya di skuad Setan Merah. Lebih lanjut, Amad mengaku ada satu hal yang sangat ia sukai dari Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa pelatih asal Belanda itu selalu berperilaku adil kepada semua pemainnya, terutama untuk masalah jam bermain. Jika Anda ingin bermain di atas lapangan, maka Anda harus menunjukkan bahwa Anda layak bermain di sesi latihan, pungkasnya. Paul Parker baru-baru ini memuji keberhasilan Manchester United untuk mendatangkan Matthijs de Ligt. Ia menilai sang bek merupakan pembelian terbaik Setan Merah di musim panas kemarin. Parker menilai MU sangat cerdas mendatangkan de Ligt di musim panas ini. Saya rasa Matthijs de Ligt adalah pembelian terbaik Manchester United tahun ini, ungkap Parker kepada Betfred. Menurut Parker, MU punya masalah dengan lini pertahanan mereka dalam beberapa tahun terakhir. Kedatangan de Ligt ia rasa sukses membuat lini pertahanan MU jadi lebih solid. Posisi bek tengah sangat penting untuk Manchester United. Mereka adalah fondasi agar United bisa maju ke depan, sambung Parker. Dalam beberapa pekan terakhir, de Ligt bersama dengan Lisandro Martinez berhasil membuat pertahanan United jadi semakin kokoh. Ketika mereka mendapatkan bola, mereka langsung mengalirkannya ke depan. Parker juga optimistis bahwa Manchester United bakal tampil dengan lebih baik lagi setelah ini. Ia yakin kehadiran de Ligt akan membuat pertahanan MU semakin rapat dan sulit ditembus oleh lini serang lawan. Di musim perdananya, Rafael Varane dan Martinez menjadi pemain yang penting bagi United. Ketika salah satu dari mereka absen, pertahanan United jadi limbung. Jadi kehadirannya bakal membuat United lebih baik lagi, pungkasnya. Daftar peminat Mark Guehi di tahun 2025 semakin bertambah banyak. Manchester United dilaporkan telah memutuskan untuk mengejar sang bek di tahun depan.
Gehi memang lagi naik daun dalam 2 tahun terakhir. Sang bek menunjukkan penampilan yang sangat ciamik di lini pertahanan Crystal Palace. Apiknya performa Gehi ini membuat tim-tim top EPL seperti Newcastle, Liverpool dan Chelsea berminat pada Gehi. Mereka berencana untuk merekrut sang bek di tahun 2025 nanti. Football Insider menyebut ada penantang baru untuk transfer Gehi. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut sang bek di tahun depan. Menurut laporan tersebut, MU mencoba merekrut Gehi sebagai langkah persiapan mereka untuk musim 2025-2026. Di musim panas tahun depan, MU berpotensi kehilangan 3 bek tengah mereka sekaligus. Alhasil MU perlu mempersiapkan pengganti ketiga bek itu, dan Gehi dianggap bakal cocok untuk tim mereka. Menurut laporan tersebut, MU tidak sekedar berwacana untuk merekrut Gehi di musim panas tahun depan. Mereka dikabarkan sudah membuka komunikasi dengan pihak Gehi. Mereka menyatakan ketertarikan untuk merekrut sang bek di tahun 2025. Pembicaraan ini masih berada di tahap awal, MU akan mengupayakan agar bisa meyakinkan sang bek pindah ke Old Trafford. MU harus siap keluar uang yang tidak sedikit untuk merekrut Gehi. Pasalnya Crystal Palace memasang harga yang sangat mahal untuk sang bek. Mereka hanya mau menjual sang bek di angka 70 juta pounds di musim panas tahun depan. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan informasi terbaru seputar Leny Yoro. Ia menyebut bahwa kondisi sang bek kian membaik dan tidak lama lagi akan segera comeback. Baru-baru ini Erik ten Hag memberikan update seputar kondisi terkini Yoro. Sudah sejauh mana proses pemulihannya? Kepada MU TV, Erik ten Hag baru-baru ini memberikan kabar terbaru terkait Leny Yoro. Ia menyebut proses pemulihan sang bek berjalan lancar dan tidak menemui kendala apapun. Ya, kondisi Yoro saat ini sangat baik. Kami sangat senang karena proses pemulihan cederanya berjalan ke arah yang tepat, ujar ten Hag. Ten Hag menyebut bahwa kondisi Yoro ini membuatnya berpotensi comeback lebih cepat dari dugaan awal. Namun ia menyebut bahwa semuanya akan tergantung dengan proses pemulihan sang bek. Saya rasa dia bisa pulih lebih cepat karena dia berada dalam proses pemulihan yang bagus, sambung ten Hag. Dia berada dalam kondisi yang bagus saat ini dan ia akan segera kembali ke skuad kami secepatnya dan berlatih kembali, pungkasnya. Menurut sejumlah kabar yang beredar di Inggris, fans MU harus bersabar menunggu Yoro kembali. Sang bek diperkirakan bahwa bisa comeback di tim utama MU paling cepat di pertengahan November tahun 2024 nanti. Legenda Premier League, Alan Shearer memberikan prediksinya terkait pertandingan Manchester United versus Tottenham di akhir pekan ini. Ia menilai laga ini bakal berakhir tanpa pemenang. Shearer menilai pertandingan ini bakal berakhir tanpa pemenang. Saya rasa ini akan jadi pertandingan yang besar dalam perebutan posisi 4 besar musim ini, buka Shearer kepada Betfair. Shearer punya alasan mengapa ia memprediksi laga MU versus Tottenham ini bakal berakhir tanpa pemenang. Ia menyebut bahwa kedua tim menjalani start yang kurang apik di awal musim ini, sehingga mereka sama-sama bakal kesulitan tampil konsisten di laga tersebut. Saya bisa bilang kedua tim sama-sama tidak menjalani start yang bagus di awal musim ini. Kedua tim tidak ada dalam performa yang bagus belakangan, sambung Shearer. Mempertimbangkan tren yang kurang apik yang sedang dijalani kedua tim, Shearer memprediksi laga ini akan berakhir imbang. Ia yakin MU dan Tottenham akan saling melakukan jual beli serangan dan duel ini bakal berakhir tanpa pemenang. Ada kabar baik bagi Manchester United jelang laga melawan Tottenham di akhir pekan ini. Sang tamu berpotensi tidak diperkuat oleh Son Heung-min di laga itu. Jelang laga ini, MU berada dalam situasi yang cukup menguntungkan. Pasalnya Son Heung-min berpotensi absen di laga ini. Son diragukan tampil di Old Trafford karena ia mengalami cedera baru-baru ini. Kapten Tottenham itu bermain sebagai starter melawan Karabakh di ajang Europa League baru-baru ini. Namun ia ditarik keluar lebih awal pada laga tersebut. Ia dikabarkan mengalami cedera hamstring sehingga ia diragukan bisa bermain melawan Manchester United. Dalam konferensi persnya, Ange Postecoglou belum bisa memastikan apakah Son bisa turun di laga melawan MU nanti. Namun ia punya harapan pemain timnas Korea Selatan itu bisa tampil di laga ini. Selain Son, saya bisa bilang kondisi semua pemain kami baik-baik saja. Saya juga merasa cedera Son tidaklah parah, ungkap Postecoglou. Dia ingin ikut latihan besok, dan kami akan melihat kondisinya dan kami akan membuat keputusan dari hasil latihan itu. Kami punya 1 hari untuk memberikannya kesempatan, pungkas sang pelatih.